mahasiswa di YouTube. Pada materi kali ini, Kak Yuda akan membahas tentang luas daerah bangun datar. Ayo, siapa yang sampai sekarang masih bingung nih cara mencari luas daerah bangun datar, di mana ada persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Ya, kemudian kita membahas tentang luas bangun datar, menghitung luas gabungan juga, lalu kemudian kita juga bisa menjelaskan hubungan antara keliling dan luas. Menarik. Bagaimana ya cara mencarinya? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kenapa luas daerah bangun datar? Ya, luas bangun datar itu adalah ukuran permukaan yang tertutup oleh suatu bangun datar. Sementara satuannya bisa sentimeter persegi, meter persegi, dan lain-lain. Manfaat menghitung luas ini penting banget teman-teman ya. Siapa yang tahu apa untuk mengukur area lahan atau tanah atau bangunan. Bisa juga kalau kita mau desain ruangan seperti kafe, bioskop, ya, dan betul juga untuk menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan ya. Yuk sama-sama kita mulai dari pembahasan mengenai luas pada persegi, yaitu sisi kali sisi. Jangan pusing atau bingung ya, teman-teman, sisinya persegi itu sama. Dan persegi panjang itu ada panjang kali lebar, artinya panjang dan lebar itu pasti beda ukurannya. Sementara untuk segitiga, ya, 1/2 kali alas, jadi bagian alasnya ya dari panjang sebelah kiri, kaki sebelah kiri sampai kaki sebelah kanan panjangnya ya. Dan tinggi pada bagian tengahnya ya. Dari persegi sisi kali sisi, persegi panjang kali lebar segitiga adalah setengah atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Dan selain itu bangun datar juga ada lingkaran loh. Ya, sebagaimana sudah saya udah bahas sebelumnya, mencari luas lingkaran adalah pi kali r kali r. Pi-nya ada dua teman-teman, ada 2/27 dan juga 3,14. Lalu luas trapesium 1/2 ya dikali A tambah B ya 1/2 dikali alas ya boleh alas boleh atas ya boleh atas bawah. Hati-hati teman-teman ya, dihitungnya atas ditambah bawah karena ada tanda dalam kurung dikali tinggi. Dan kemudian ada jajar genjang di mana jajar genjang cukup alas dikali tinggi aja teman-teman. Yang terakhir tentang luas bangun datar ya, yaitu luas gabungan teman-teman. Luas gabungan itu teman-teman cukup tambahin aja bangun datar, contohnya pada gambar yang saya udah share di sini adalah gambar luas dari setengah lingkaran ditambah luas pada persegi panjang. Menarik. Kita hitunglah satu-satu ya. Lalu bagaimana mencari keliling dan luas daerah bangun datar? Luas tadi sudah kayak info ya. Caranya itu persegi panjang, panjang kali lebar, lalu segitiga. Kalau mencari keliling tinggal tambahkan aja. Cara mencari keliling tambahkan semua garis, semua angka yang pada garis luarnya ya. Seperti teman-teman jalan-jalan. Aduh, waktu ketika olahraga, Pak Guru saya capek gitu habis keliling lapangan. Nah, teman-teman menghitung sebenarnya bagian dari keliling adalah kalian teman-teman muterin ya dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 sampai titik 4. Nah, itu sebut keliling teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kelilingnya atau tamannya berbentuk segitiga, berarti posisi teman-teman dari kiri bawah sampai ke kiri bawah lagi. Jadi teman-teman membatasinya atau garis pembatas dari keliling segitiga ya. Keliling tambahkan aja sisinya ya. Nah, untuk menghitung keliling dan luas daerah juga, teman-teman harus tahu keliling persegi, teman-teman tinggal jalan-jalan, tinggal sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, jadi ada 4 ya, 4 kali sisi boleh. Persegi panjang, 2 kali panjang dan lebar, teman-teman. Karena panjang dan lebar itu ada sepasang ya, ada atas bawah dan kiri kanannya juga sama. Sementara untuk pada segitiga, teman-teman tinggal jumlahin aja alasnya, sisi miringnya, atau sisi miringnya lagi ya. Oke, jadi
Kesimpulan untuk menghitung luas atau area pada bangun datar biasanya dinyatakan dalam bentuk satuan persegi, kayak cm persegi atau meter persegi, dan bangun gabungan ya dengan menjumlahkan atau mengurangi luas pada bagiannya. Misalkan ada sebuah kotak, lalu di atasnya ada trapesium. Nah, teman-teman jumlahkan. Tapi jika bangun datarnya yang satu lagi ada di dalam lingkaran, ada di dalam bangun yang seperti Kaido buat persegi, lalu di dalamnya ada lingkaran, berarti luas persegi yang Kaido buat dikurangi dengan luas lingkaran. Dan keliling, kalau teman-teman masih belum tahu dan masih belum paham, keliling itu adalah garis pembatas, sedangkan luas adalah area di dalamnya. Ya, semoga teman-teman bisa bermanfaat banget nih untuk teman-teman yang suka desain, yang suka perencanaan lahan dan kebutuhan sehari-hari teman-teman. Misalkan bisa menghitung pace ya, dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Yeay, mari berlatih. Contoh nih, Kaido punya angka segitiga ya, pada alasnya 10 cm dan tingginya adalah 8. Berapa ya? Kira-kira untuk menghitung luasnya, masih ingat teman-teman? Luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali 10 dikali 8. Ada yang bisa kita coret? Yes. Benar, 8 sama 2 juga boleh, atau 10 juga boleh dicoret. Tapi kayaknya pemilihnya 8. Jadi 1 kali 10 kali 4, jawabannya adalah 40 cm². Ye, dan ada jawabannya, B. Wow, keren. Ya, soal selanjutnya. Luas segitiga sudah benar ya, 40 ya. Dan bagaimana luas lingkaran? Dia berbentuk setengah lingkaran, teman-teman. Hati-hati. Ada petunjuk setengah lingkaran, berarti 1/2 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7, teman-teman. Kita bisa coret ya 7-nya ya. Dan 22 bisa kita coret dengan 2 jadi 11. Jadi 11 dikali 7 hasilnya 77 cm². Yes, benar sekali teman-teman semuanya. Lalu ada bangun apa lagi ya? Lingkaran tadi sudah ya. Oke, kita saat menghitung luas trapesium teman-teman. Apakah kalian masih ingat luas trapesium adalah 1/2 dikali bagian atas ditambah bawah dikali tinggi sama dengan 1/2, lalu sisi yang sejajar itu dikali 8 ditambah 12 dikali 5, jadi 1/2 dikali 20 dikali 5. Ada yang bisa kita coret? Ada dong, yang bisa kita coret adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi luas trapesium adalah 10 dikali 5, yaitu 50 cm². Yes, udah dapet ya hitungannya. Dan pertanyaan kelima, siapa yang jarang banget ya untuk latihan menghitung luas jajar genjang? Padahal sayang banget nih, karena caranya adalah simpel banget, tinggal luas sama dengan alas dikali tinggi, yaitu 10 dikali 7 sama dengan 70 cm². Ya, alasnya 10, lalu tingginya 7. Udah teman-teman tinggal kali aja tanpa dibagi 2 ya. Tidak dibagi 2, tinggal dikali alas dikali tinggi sama dengan 70 cm². Yes. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya di Sekolah di YouTube bersama Kak Yuda. Sampai ketemu lagi ya di materi-materi selanjutnya. Dadah. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If